Jadi seks jadi pemberian Tuhan untuk Oke, kita lanjut. Banyak sekali pengantin tersebut diperingatkan keluarga supaya tidak keluar keluyuran kemana-mana. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Kembali lagi kita di program kita Tanya Jawab bersama Pendeta Yosef Marco. Nah, kemarin ada yang ngirim tema. Kalau bisa Pak, temanya Sex and Marriage. Ya, jadi hari ini akan kita buat tema itu Sex and Marriage. Ya, jadi sudah 20 pertanyaan. Ya, mungkin agak lama kita. Nah, langsung saja. Ya. Apa kabarnya Pak? Puji Tuhan, baik. Kayaknya agak lelah. Habis berolahraga tadi sore. Nah, langsung saja kita tanya ya. Nah, pertanyaan pertama Pak. Ya. Apakah masturbasi merupakan hal tabu bagi umat Kristiani? Ya. Soalnya, menurut beberapa penelitian, dokter, masturbasi itu bermanfaat untuk mencegah kanker prostat. Bagaimana tanggapan Bapak? Iya, iya. Saya rasa pasti yang bertanya itu yang belum menikah itu. Mungkin seperti itu. Ya, biasanya seperti itu Pak. Biasanya seperti itu. Iya. Jadi begini, secara eksplisit memang tidak disebutkan di dalam Alkitab kita tentang persoalan masturbasi. Yes. Ya, tidak disebutkan. Tetapi begini, kita jangan terjebak kepada persoalan boleh tidak, dan boleh tidak. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, maka teologi yang harus kita pakai adalah teologi pantas tidak atau pantas tidak begitu. Jadi bukan lagi perkara boleh tidak. Tak semua mungkin dituliskan di dalam Alkitab. Akan tetapi yang menjadi barometer adalah secara keseluruhan adalah hati nurani kita. Pasti Roh Kudus akan berbicara bahwasanya itu nggak baik. Salah satu indikator sesuatu itu tidak baik atau tidak berkenan di hadapan Tuhan adalah kalau kita merasa malu untuk menceritakan kepada orang akan kebiasaan itu. Pasti karena itu sesuatu yang sesungguhnya kita tahu itu tidak baik buat kita. Kalaupun penelitian mengatakan itu baik dan segala macam, tapi sebagai manusia yang diterangi oleh Roh Tuhan, pasti kita tahu bahwasanya itu tidak baik untuk kita. Nah, persoalannya begini, bukan perbuatannya, gitu. Bukan perbuatannya, tetapi apa yang merasuk dia sehingga dia melakukan perbuatan itu yang salah, gitu loh. Nah, di dalam kitab Matius ayat pasal 5 ayat 28 ya. Nah, ini bagaimana seseorang itu tidak bisa mengontrol hawa nafsu itu pada akhirnya merupakan satu kejahatan atau dosa. Yang bermain di sana adalah imajinasi. Nah, ketika membayangkan sesuatu yang bukan menjadi milik kita, bukan yang menjadi istri kita, lalu kita melakukan hal tersebut, maka kita berzina dengan pikiran kita dan sudah dipastikan hal itu pasti akan membawa sesuatu yang tidak baik dan Tuhan tidak berkenan akan itu. Jadi itu semua menjadi dasar. Ya, kalau dalam bahasa sederhananya itu ada istilah onani juga. Nah, itu sebenarnya akar katanya dari kata onan. Pada Kejadian pasal 3 ada seseorang yang Tuhan marah. Kenapa? Karena dia disuruh oleh Yehuda, ya, keturunan Israel, untuk meniduri istri kakaknya supaya menghasilkan keturunan. Tetapi dia tidak melakukan itu. Dia melakukannya buat dirinya sendiri, dan pada akhirnya Tuhan tidak berkenan dengan itu. Sehingga pada akhirnya dia juga mengalami kematian oleh karena perbuatannya itu. Nah, intinya adalah perzinahan di dalam pikiran. Nah, itu yang pada akhirnya kita percaya bahwasanya kita melakukan percabulan kepada seseorang yang tidak selayaknya untuk dibayangkan, karena itu tidak ada hak kita di dalam dia dalam membayangkan orang tersebut.
Jadi itu sebabnya dalam pandangan saya, walaupun secara eksplisit tidak disebutkan di dalam Alkitab mengenai hal itu, tetapi saya sangat yakin dan percaya ada roh Tuhan yang ada dalam kita, dan sebenarnya kita tahu yang kita lakukan itu salah. Itu sebabnya orang yang doyan melakukan itu kan nggak pernah bangga, aku lakukan itu loh, aku loh. Kalau perbuatan baik pasti dia akan bangga dan dia akan siarkan sama orang. Nah itu salah satu indikator yang kita lakukan itu layak atau pantas atau tidak gitu loh. Nah jadi kita sebenarnya tahu itu. Nah dalam pandangan saya itu adalah sesuatu yang nggak baik. Jadi bagi yang hobi dan suka yang seperti itu, segera hentikan, karena itu pasti akan merusak pikiran dan juga hati kita. Oke, jadi pantas atau tidak, Iya. ya. Dan pendeta bilang bahwa itu tidak pantas, Iya. dan sudah dipastikan bahwa itu dosa. Dosa bukan dorong saja ya, dosa yang dalam Alkitab. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan kedua. Adakah Pak tertulis di Alkitab cara yang baik untuk melakukan hal hubungan suami istri? Yang pasti begini, tidak ada teknik, metode dan segala macam tentang itu gitu loh. Tidak ada. Akan tetapi saya percaya dan saya merunut kepada begini. Tuhan kita itu kan Tuhan yang penuh dengan keteraturan. Ya kan? Sangat tertata dan sangat teratur. Nah, seks adalah pemberian Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Ketika Hawa diciptakan oleh Tuhan dari tulang rusuk pria, maka perkataan Tuhan beranak cucu dan bertambah banyaklah. Dan itu melalui seks. Manusia kan nggak mungkin membelah diri begitu loh, ya kan? Itu amuba, Pak. Itu sebabnya itu pasti seks itu adalah anugerah dari Tuhan bagi manusia. Tetapi itu hanya layak dilakukan bagi yang sudah dipersatukan oleh Tuhan menjadi pasangan hidupnya. Nah itu mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Pada akhirnya boleh nggak kita lakukan? Enggak, seks itu bukan sesuatu yang dilakukan sembarangan. Harus ada sesuatu yang dikuduskan oleh Tuhan di dalamnya, dan Allah memperbolehkan itu. Jadi di luar daripada pengudusan itu tidak ada itu, tidak diperkenankan. Nah kembali ke permasalahan teknik dan tata cara tidak, tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita itu harus teratur di dalam segala sesuatu. Ya, tidak serat sembarangan. Sekalipun sudah menjadi istri atau sekalipun sudah menjadi suami, tetapi di dalam seks itu juga harus ada penghormatan satu dengan yang lain. Artinya Tuhan kita itu sangat menginginkan yang namanya keteraturan. Seks itu kan bukan sesuatu yang artinya begini ya, bukan sesuatu yang semata-mata menjadi tujuan kita, tetapi itu adalah bagian daripada keindahan berumah tangga. Ya, jadi kita juga nggak bisa untuk tidak menghormati pasangan kita, memaksakan kan begitu. Ini udah wajib hukumnya begini, tidak seperti itu gitu. Nah itu adalah bagian atau bonus yang diberikan Tuhan di dalam kita menjalani rumah tangga. Nah sedikit berkembang, mungkin saya jawab juga ada beberapa pertanyaan yang pernah disampaikan kepada saya. Boleh nggak gitu, untuk menambah indahnya hubungan seksual suami dan istri sambil nonton film porno, kan begitu, dan segala macam, kan sama istri kata. Persoalannya bukan itu gitu. Fantasi Anda, imajinasi Anda, saya percaya udah nggak lagi kepada pasangan, tetapi kepada sesuatu yang lain. Dan kemudian pada akhirnya dorongan yang besar di situ bukan lagi cinta kasih, tetapi dorongan yang menguasai adalah hawa nafsu. Nah ini yang jangan terjebak kepada paham-paham modern ya, menurut saya gitu. Nah akhirnya apa? Ketika hawa nafsu yang menguasai, ketika seseorang dengan pasangan yang melakukan hubungan seksual, apa yang terjadi? Akan mengeksplor hal-hal yang jauh lebih dalam, jauh lebih dahsyat, dan jauh lebih yang sebenarnya sudah tidak layak lagi untuk dilakukan. Jadi kita harus tahu, sex is a gift, it's a bonus from God gitu loh. Bonus dari Tuhan untuk menambah indahnya berumah tangga. Tetapi seks itu didasarkan oleh cinta kasih, saling membutuhkan, kebutuhan satu dengan yang lain.
Nah, tetapi di dalam itu ada etika, ada norma, ada saling penghormatan satu dengan yang lain, sehingga kita tidak melenceng kepada hal-hal yang menguasai. Melakukan hubungan seks itu adalah karena hawa nafsu. Jadi seperti itu, gitu loh. Memang tidak ada secara eksplisit harus begini, harus begini, harus begini, nggak ada. Gitu. Jadi misalnya kayak orang tua, gimana dengan anal seks, oral seks dan sebagainya? Boleh nggak? Kalau saya dalam etika kita, saya rasa itu nggak pantas untuk dilakukan. Tuhan ciptakan mulut kita untuk berbicara. Tuhan ciptakan mulut kita untuk bisa memberikan kesaksian. Tetapi segala sesuatu yang nggak baik dimasukkan ke sana. Itu yang menurut saya pada akhirnya kita bukan perkara boleh tidak, dosa enggak itu. Orang yang sudah di dalam Tuhan akan ada kuasa yang boleh mengingatkan dia, sehingga akan ada dorongan pantas enggak gitu. Orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan masih melakukan perkara-perkara yang demikian. Melakukan segala sesuatu yang dasarnya adalah hawa nafsu, bukan karena dorongan cinta kasih dan kebutuhan. Jadi seperti itu jawabannya barangkali. Ya, jadi tidak ada teknik-teknik tertentu. Iya. Ya. Oke, kita lanjut, Pak. Ketika ada sepasang kekasih ingin melangsungkan pernikahan, Ya. tapi orang tua si pengantin wanita tidak merestui hubungan tersebut, sehingga timbul pemikiran kedua pasangan tersebut untuk melakukan hal seksual supaya si perempuan hamil dan orang tua si perempuan merestui pernikahan mereka. Apakah hal itu dapat dimaklumi di Kekristenan? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Jadi ini baik pasangan-pasangan muda. Jangan ketika orang tuamu menghambat sesuatu apa yang menjadi keinginanmu, lalu kamu memaksakan diri. Begini loh, Tuhan itu nggak berbicara lagi sama kita seperti dia berbicara kepada Musa, berbicara kepada Abraham, berbicara kepada Elia, yang serta-merta mendengar suara Tuhan. Enggak. Tuhan berbicara juga melalui orang-orang yang di sekitar kita. Dan yang terdekat buat kita adalah orang tua. Gitu loh. Nah, pada akhirnya nanti, kalau yang sesuatu dimulai dari yang namanya dosa, itu berakibat yang tidak baik pula. Saya ingat kalau kita lihat bicara satu kasus, yaitu Raja Daud. Ya, dia mengambil seorang perempuan Bathsheba, bawahannya, seorang yang sangat loyal sama dia, dan akhirnya dipolitisasinya. Si Uria, suami Bathsheba ini diutus ke garda paling depan dan akhirnya tewas dalam peperangan dengan Bani Amon. Lalu seolah-olah dengan kebaikannya Daud mengambil Bathsheba, dan kemudian setelah diambil Bathsheba, dan ternyata Bathsheba itu sudah hamil di luar. Karena apa? Sudah melakukan perzinahan di belakang layar jauh sebelum suaminya itu meninggal dunia gitu. Apa yang terjadi? Anaknya itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Anaknya itu meninggal. Maksud saya, nggak saya bilang kalau kamu hamil di luar nikah, lalu kemudian pada akhirnya menikah juga, terus anakmu bakal menikah, tidak. Tapi apa yang dimulai dari dosa akan sulit, gitu. Jadi karena itu jangan, gitu. Ada cara-cara yang lebih baik. Ada cara-cara yang lebih baik. Dan belum tentu yang menjadi keinginan kita itu, yang menjadi kita paksakan itu yang terbaik buat kita, belum tentu. Gitu loh. Dan ingat ini baik, kalau engkau percaya pada Tuhan, pada akhirnya akan ada jalan bagimu untuk boleh bersama. Dari mana kita tahu jodoh kita itu, seseorang itu? Bagi saya, kita tidak akan tahu jodoh kita itu sebelum tangan Tuhan memberkati di dalam altar pernikahan dan berkata dengan kuasa yang diberikan Tuhan kepadaku, aku meresmikan engkau sebagai suami dan istri. Itulah jodoh kita. Jadi sebelum itu kita belum tahu jodoh kita atau tidak. Tapi setelah itu terjadi, itulah jodoh kita. So, kenapa kita harus menjadi takut dengan memburu segala sesuatu? Kalau memang dia yang menjadi jodohmu, jangan takut. Pasti akan terjadi. Tapi kalau tidak, sekuat apapun kau berusaha, pasti tidak akan terjadi. Demikian. Jadi jangan menganggap nggak ada white lies
nggak ada kebohongan putih, nggak ada yang namanya apa, bohong tetap bohong, bohong itu dosa gitu loh kira-kira. Nggak, jangan bantu Tuhan, jangan bantu Tuhan. Ini pelajaran yang harus kita tahu sama-sama. Abraham ingin bantu Tuhan, ya toh, 100 tahun nggak punya anak, padahal udah dijanjikan dari sejak umurnya 60 tahun. Keturunanmu akan sebanyak bintang di langit, pasir di laut. Anak satu orang pun nggak punya. Berlanjutlah terus sampai dengan berumur 80 tahun. Lalu Sarah sudah nenek-nenek 60 tahun. Akhirnya mereka berpikir, barangkali kita yang salah menafsirkan apa mau Tuhan. Akhirnya apa yang dilakukan? Udahlah Abraham, kau tiduri aja budakku si Hagar. Barangkali itunya maksud Tuhan, bukan dari rahimku, tapi dari udah samanya itu anakmu juga. Tidak, kalau Tuhan sudah katakan sesuatu, pasti itu akan terjadi. Nah, jadi jangan bantu Tuhan. Tuhan bekerja dengan caranya, Tuhan bekerja dengan metodenya, dan kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Jadi jangan bantu Tuhan, karena itu hanya akan membawa kita kepada masalah yang jauh lebih besar, jauh lebih repot. Gitu. Itu menurut saya. Jadi itu tidak dibenarkan secara kekristenan. Ya, jangan pernah bantu Tuhan. Kita yang minta bantuan sama Tuhan, jangan dibalik-balik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana sih Pak definisi seks bagi kekristenan itu? Kembali tadi, seperti yang saya katakan di awal, seks itu adalah pemberian Tuhan, hadiah yang diberikan Tuhan sebagai bagian untuk menambah keindahan berumah tangga. Ya, keindahan berumah tangga. Jadi kalau belum berumah tangga, Itu bukan keindahan. don't try that at home, gitu loh. Jangan coba-coba lalu, nggak benar gitu loh. Ketika berumah tangga, sekali lagi ketika berumah tangga. Ingat, ketika berumah tangga. Jadi kalau belum berumah tangga, nggak ada itu. Itu jelas. Jadi itulah sebenarnya esensi daripada seks. Jadi pemberian Tuhan untuk menambah indahnya hidup berumah tangga. Lebih tepatnya bisa anugerah juga Pak. Anugerah. Ya. Jadi itu anugerah. Ya. Oke, kita lanjut. Banyak sekali nih Pak. Ini sering juga nih Pak. Ya. Kalau dari pertanyaan, apakah benar ketika ada sepasang kekasih ingin melangsungkan pernikahan di hari yang akan datang, terus pengantin tersebut diperingatkan keluarga supaya tidak keluyuran kemana-mana? Karena katanya kalau orang yang mau nikah itu darahnya manis, atau sering dibilang sering terkena sial atau bahaya. Apakah itu hal nyata di dalam kekristenan? Itu kan tahyul, itu kan dongeng. Kita nggak percaya itu, gitu loh. Ya barangkali ya, karena manusia kan suka terjebak kepada pikiran cocokologi, ya kan? Jadi ketika ada yang orang kecelakaan baru mau menikah, dia sudah mau menikah, lalu dicocok-cocokkan lah. Padahal banyak kali orang kecelakaan pada saat itu, gitu. Tapi yang lain nggak jadi atensi, karena nggak ada hubungannya, gitu. Jadi cocokologi itu. Jadi saya pikir kita sebagai orang percaya nggak perlu kita percaya hal-hal yang demikian. Ya, cuman ya namanya kita mempersiapkan pernikahan kita, ya pasti membutuhkan energi yang banyak, pasti membutuhkan pikiran yang banyak pula. Hal-hal yang harus disiapkan, lebih bagus kita berkonsentrasi buat itu, nggak lagi biak-biakan kesana kemari kan begitu. Ya fokuslah untuk pernikahan kita itu. Jadi bukan karena darahnya manis, ya kan, darahnya pahit, tawar, nggak ada itu, gitu. Nah sama sekali nggak ada. Itu adalah dongeng nenek-nenek katanya, nenek-nenek tua dan tahyul-tahyul yang kita nggak boleh imani hal seperti itu. Ya, berarti itu mitos ya, tahyul. Karena saya pernah rasain darah nggak manis juga. Nah, jadi tidak ada darah yang manis. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Nah, bagaimana sih Pak cara supaya anak muda Kristen itu bisa terhindar dari hal seks negatif? Ya. Karena kan semakin canggih zaman, banyak hal yang tabu dipertontonkan sehingga kadang niat tidak melihat hal tersebut akhirnya kalah oleh nafsu badan.
Makanya yang pertama, jadi orang Kristen tidak boleh jadi pemalas. Kita harus aktif supaya tidak masuk pikiran yang tidak baik. Coba, orang yang jatuh kepada hal-hal itu tuh kenapa? Lagi tenang di kamar sendirian, tengok HP, tertengok, jadi gitu. Itu sebabnya kita harus senantiasa aktif, lakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, melayani kah, gereja kah, atau berolahraga kah, supaya jangan ngeres saja otaknya gitu loh, pikirannya. Nah, jadi sibukkan diri kita dengan sesuatu yang positif, dan kemudian perbanyak baca firman Tuhan. Ini kan enggak. Coba kalau kita lihat, cek status aplikasi kita, ya semua hampir, mungkin saya rasa kita semua punya Android, tapi coba cek status aplikasi. Aplikasi mana yang paling jarang digunakan? Alkitab salah satunya. Mana yang paling banyak digunakan? Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, dan sebagainya. Iya kan? Nah, kalau di track nanti apanya? Wah, tengoklah yang ini gitu loh. Riwayat historinya, nah, yang berbahaya ini gitu loh. Kenapa itu terjadi? Kebanyakan diam, kebanyakan tenang, kebanyakan malas gitu. Sehingga pikiran-pikiran yang buruk itu, bayangan-bayangan yang tidak baik itu bisa mempengaruhi kita. Tapi coba lagi sibuk, nggak kepikiran, nggak bakal kepikiran untuk melakukan hal-hal yang demikian. Coba lagi ada orang olahraga seperti main bola, contohnya main futsal. Emang pernah ngeres otaknya kalau pas lagi main bola? Nggak ada gitu loh, ya kan? Nah, jadi kalau udah tahu seperti itu, oh ya selesai bro, kan nggak ada salahnya. Baca dong firman Tuhan, baca dong Alkitab untuk menambah pengetahuan kita. Tuhan itu baik loh, semua Tuhan berikan. Teknologi itu juga adalah anugerah Tuhan buat kita. Tapi ya ini tadi, kita lebih banyak menyalahgunakan teknologi yang ada untuk kedagingan kita dan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Nah, itu yang nggak bisa, itu yang nggak benar. Kita harus gunakan itu untuk menambah wawasan kita lebih luar biasa. Harusnya orang-orang sekarang udah banyak, tanpa harus sekolah teologi sudah banyak, karena begitu banyak informasi-informasi yang kita dapatkan melalui internet ini. Ya, jadi sibukkan diri kita, dan ketika ada waktu yang lowong, luangkan waktumu untuk mendekatkan diri dengan Tuhan dengan membaca firman dan banyak berdoa. Jadi seperti itu. Oke, ya jadi seperti itu. Jangan malas, Iya. ya suka tidur, Iya. ya kan? Karena tidur sambil nengok HP terlihat masuk pikiran-pikiran yang seperti itu. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya, Pak. Kalau ada dua orang jatuh cinta, Pak, Iya. tapi berbeda agama, keduanya bersikuku mempertahankan agamanya masing-masing. Kalau kayak gitu, menurut Bapak, apa cinta mereka? Bagaimana pandangan Bapak kalau seseorang beragama Kristen menikah dengan seorang yang agamanya berbeda? Apa cinta mereka layak diperjuangkan? Begini ya, yang pertama, bedakan pacaran dengan penginjilan. Bedakan. Pak Pendeta, dia mau masuk ke tempat kita. Loh, kalau karena masuknya bukan karena kenal sama Kristus, hanya karena cintanya samamu, imannya nggak akan kuat. Ini pertama. Nah, kemudian, apakah layak kekristenan Tuhan kita di dalam menentukan pasangan hidup? Ada standar. Alkitab kita mengajarkan kita harus menjadi pasangan yang sepadan. Nah, kalau saya artinya begini, kalau udah jelas berbeda kiblatnya, ngapain diperpanjang? Karena apa? Akan membuat runyam segala sesuatunya. Saya nggak percaya kalau ada orang yang nggak bermasalah dengan itu. Pasti bermasalah. Sebab apa? Nggak bisa. Dalam satu perahu tujuan ada dua. Nggak mungkin itu.
gitu. Jadi karena itu apa yang harus kita lakukan? Kalau pas kenalan kita udah tahu misalnya namanya Khadijah atau Muhammad, ya udah berarti nggak sama kita gitu loh. Sekedar say hello, sekedar kenalan, sekedar bersahabat, nggak perlu diperpanjang. Gitu. Ini kan awalnya kita mencoba, akhirnya makin terjerembab, makin terikat, makin mendalam dan segala sesuatunya, sehingga pada akhirnya menjadi dilema buat kita. Persoalannya udah tahu kita tembok di depan, tapi masih tetap kita mau jalani. Ini yang menurut saya kebingungan, dan itu nggak boleh, gitu loh. Jadi cinta yang layak diperjuangkan nggak ada ya. Saya pikir cinta itu nggak buat orang menjadi bodoh. Cinta justru buat orang menjadi bijak. Ya, love is not blind. Saya nggak percaya dengan people's blind. Gitu. Ya, banyak orang akhirnya kenapa? Ya tadi mungkin sudah dirusak sehingga kemanapun jadilah. Yang penting dia bertanggung jawab dan sebagainya. Nah ini yang nggak benar. Gitu. Jadi jangan, ini worth it nggak diperjuangkan. Menurut saya, come on, jangan memulai sesuatu yang kita tahu itu akan membawa pertentangan yang cukup besar dalam kehidupan kita. Buat apa kita mengurus energi? Gitu. Kalau udah tahu kita lubang, ya kita hindarin lah. Jangan malah didekat-dekatin, terperosok, selesai semua. Begitu. Dan ingat baik, saya tidak pernah bangga ketika Anda, pasangan Anda dari agama yang lain, terus akhirnya menjadi sama seperti kita hanya karena masalah pernikahan. Karena bagi Tuhan yang penting itu kualitas, bukan soal kuantitas. Pengenalan dia akan Kristus itu yang terpenting. Keikhlasan dia untuk menerima Kristus dan kepercayaan dia untuk percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu yang paling mendasar. Bukan karena cintanya kepada kita. Satu saat ketika hal itu terjadi, kalau itu yang jadi dasarnya, ketika dia kecewa kepada kita, dia akan gampang berbalik kembali lagi kepada hidupnya yang lama. Demikian menurut saya. Ya, jadi kalau sudah tahu beda kiblat, Iya. jangan coba-coba. Nggak usah perpanjang lagi deh. Bisa diperpanjang. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Oh, ini ada, tapi kayaknya sudah pernah dijawab. Pasangan yang dikatakan sepadan itu gimana? Ya, ada di tanya jawab kemarin. Iya. Ya. Nggak apa-apa, kita juga bisa review Boleh. kembali ya. Oke. Pasangan yang sepadan itu maksudnya adalah yang seimbang. Ini bukan perkara materi ya, tetapi masalah keimanan. Gitu loh. Bayangkan seorang Abraham, dia sampai melakukan begini, dia panggil hambanya. Ya, dia panggil hambanya lalu dia katakan, bersumpah kau di kakiku, katanya, di pahaku ini. Kau harus mencarikan jodoh yang baik untuk anakku dari kerabat istriku, untuk cari jodohnya si Ishak ke sana. Nah kemudian akhirnya harus pergi jauh. Hambanya itu mencari, dan kebetulan ketemulah paribannya si Ishak, yaitu si Ribka. Jadi akhirnya, nah artinya apa? Betapa pentingnya memilih pasangan hidup. Karena berumah tangga itu tidak mudah. Itu sebabnya kalau saya sekarang selalu menyarankan kepada pasangan-pasangan, seiman aja pun tidak cukup. Tetapi dia harus juga jadi orang yang beriman, seiman dan beriman. Kalau perkara materi, kalau lu udah rukun dan damai dan takut akan Tuhan, itu nyusul belakangan, pasti akan diberkati. Nggak ada manusia sampai sekarang yang makan batu, nggak ada. Tetap pasti akan ada makanan yang dia makan. Itu nggak usah takut dengan itu. Carilah pasangan yang seiman dan orang yang beriman pula. Kalau dia mengasihi Tuhan, suami dan istri mengasihi Tuhan, percayalah rumah tangga pasti diberkati. Jadi itu sederhana saja sebenarnya. Jadilah pasangan yang sepadan. Nah, cari pasangan yang benar itu di mana? Makanya aktif ke gereja. Kalau aktifnya ke diskotik ya dapatnya ya gitu juga. Tapi kalau ke gereja ya pasti, Pak, di gereja aja banyak setan. Iya, apalagi di diskotik kan begitu. Di gereja aja belum tentu dapat yang baik, apalagi di sana. Gitu. Ya iya, gitu. Jadi ayolah, gitu. Aktiflah. Anda mau pasangan Anda
orang yang baik, naikkan standar. Jadilah orang beriman supaya kau juga mendapat orang yang beriman. Naikkan standarmu. Kalau kau ingin dapatkan yang terbaik, maka kau harus berada di tempat yang baik. Gitu. Kalau kamu berada di tempat yang tidak baik, ya dapatmu juga nggak baik. Ya kualitasnya juga pasti buruk. Gitu. Jadi, ayo, mari kita anak-anak Tuhan yang berencana untuk menikah atau mencari pasangan hidup, carilah orang yang seiman dan juga orang yang beriman. Ingat, seiman dan beriman. Iya. Ya, nggak cukup seiman, tapi harus beriman. Iya. Oke, kita lanjut Pak. Apakah di dalam Alkitab diizinkan menikah lebih dari satu kali? Apabila pasangan itu meninggal, tidak menjadi persoalan untuk boleh menikah lagi. Ya. Tapi di luar dari itu, ya, sesederhana. Oke, kita langsung lanjut. Iya. Apakah Pak dalam agama Kristen dibolehkan bercerai karena zina? Oh iya, ya, artinya begini, di dalam Taurat, dalam bagian Taurat itu memang apabila salah satu dari pasangan itu kedapatan berbuat zina, dan sekali lagi berbuat zina, maka berhak untuk mengajukan perceraian. Akan tetapi pasangan tersebut tidak boleh menikah lagi sampai salah satu dari pasangan yang bercerai itu akhirnya meninggal. Itu boleh. Ya, setelah kalau misalnya salah satu sudah meninggal, sudah tidak ada lagi, dia mau menikah lagi, no problem dengan itu. Itu jelas, itu sangat jelas tertulis dalam Alkitab. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Ya. Mulai panas soalnya. Apakah ada dosa keturunan? Dosa keturunan. Hmm. Iya. Jadi begini, Bapak Ibu, ini sesuatu yang cukup menjadi polemik ya, cukup panjang. Dosa keturunan itu bukanlah, artinya begini ya, oleh karena Adam yang berdosa, sehingga pada akhirnya kita semua manusia duniawi ini lahir dalam keberdosaan. Tetapi bukan artinya begini. Firman Tuhan secara jelas juga menjawab bahwasanya ya, setiap orang bertanggung jawab atas dirinya masing-masing, atas perbuatannya masing-masing, Jadi ya artinya begini. Banyak dari orang begini kan, dia berusaha gagal, kemudian dia melakukan ini dan itu, gagal nih semua. Lalu dia berpikir, mungkin karena dosa yang dilakukan oleh orang tuaku dulu, nenek moyangku dulu dan sebagainya. Tunggu dulu gitu. Nah, ada memang di dalam ayat Alkitab kita, oleh karena perbuatan yang bersekutu dengan iblis, itu bisa mengakibatkan keturunan-keturunan itu akan mendapatkan upah daripada perbuatan orang tuanya. Tetapi ini luar biasanya, bagi kita yang sudah di dalam Kristus Tuhan, maka kita terputus dari hal-hal itu. Karena kita tidak bersekutu lagi dengan iblis. Kita sudah menyatakan kita tidak bersama-sama lagi dengan iblis. Nah, oleh sebab itu kita bertanggung jawab atas perbuatan kita sendiri. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Nah, persoalannya begini, gitu. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati dalam hidup. Contohnya, ada seorang suami yang hidupnya walaupun sudah punya istri tapi suka main perempuan, mana-mana. Persoalannya begini, orang nggak akan tahu, dan pada akhirnya kan kasihan keturunannya. Karena kan dikata-katai oleh orang, wah bapak itu tukang kawin, anaknya itu kayak gitu, gak jauh-jauh itu begini dan segala macam. Padahal belum tentu seperti itu. Nah, artinya apa? Kan kasihan anak kita oleh karena perbuatan kita. Pada akhirnya harus mengalami
Tetapi kalau anak itu di dalam Tuhan, percayalah apa yang dilakukan oleh orang tuanya tidak akan berkena dengan dia. Sebab apa? Kita bertanggung jawab dengan diri kita, bertanggung jawab dengan Kristus. Apa yang kita tabur, itu pula yang kita tuai. Demikian, jadi masalah dosa keturunan itu seperti itu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Seorang yang masih dikatakan lajang, banyak perbuatannya yang sering menyakiti hati perempuan dalam melakukan seks. Apakah ketika lajang itu sudah menikah, perbuatan itu juga turun pada anaknya atau disebut karma sama anaknya? Apa yang kita tabur, kita nggak pakai istilah karma. Ya, di dalam kekristenan itu adalah hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Nah, jadi begini mengenai hal itu, kalau kita berlaku jahat, gitu, nah, tanpa ada pertobatan ya, tanpa pertobatan, maka ya kita akan terhantui oleh bayang-bayang dari masa lalu itu. Kita menyakiti banyak hati perempuan, misalnya kita konteks laki-laki ya, menyakiti banyak perempuan, kita mengkhianati banyak perempuan. Nah, satu saat ini akan menghantui, karena apa? Kita didakwa oleh iblis akan perbuatan-perbuatan kita di masa lalu. Nah, persoalannya ketika nanti anaknya mengalami, mungkin dia punya buru, disakiti oleh apa, ini akan menjadi tanggapan dia langsung, ini akibat dosa aku lah ini, dan sebagainya. Oleh sebab itu, ayo kita putuskan itu. Kita minta pengampunan dari Tuhan. Kalau kita bertobat, kalau kita mau hidup baru, kita akan sama seperti di Pertamina. Kita mulai dari nol ya Pak, kan begitu. Jadi seperti itu gitu. Kita tidak bisa lagi didakwa oleh iblis. Kita perbaharui hidup kita, gitu. Makanya perlu yang namanya pertobatan. Jangan lagi lakukan hal yang sama. Kalau sudah diubahkan, kalau sudah dimenangkan, jangan lagi lakukan hal yang sama. Kita harus berubah dengan itu. Jadi itu sebabnya saya percaya pada akhirnya orang percaya itu akan bertanggung jawab dengan dirinya masing-masing. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Oke, ingat apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Oke, kita lanjut lagi Pak. Jika cinta duniawi lebih besar dari cinta kita ke Tuhan, cinta pada kekasih, harta, uang, jabatan, cinta diri sendiri, banyak seperti itu sekarang. Bagaimana pendapat Bapak? Ini yang sangat berat. Gitu. Yesus pernah berkata, barang siapa yang tidak meninggalkan ibu bapanya dan menjual segala kepunyaannya lalu mengikut aku, dia tidak layak di kerajaan-Ku. Gua tanya, artinya inilah standar yang Tuhan mau. Tidak boleh ada yang melebihi cinta kasih kita kepada Tuhan, apalagi yang dari dunia. Bayangkan, hukum Taurat saja, 10 hukum Taurat itu 1-4 itu menunjukkan bagaimana kita harus mengasihi Tuhan kita. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kemudian ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya untuk kita. Artinya bagaimana kita harus mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu, ayo, kecintaan kita kepada dunia tidak boleh melebihi kecintaan kita kepada Tuhan. Ini yang menjadi dasar kenapa Abraham dikatakan bapa dari segala yang percaya. Karena dia terbukti cinta kasihnya kepada Tuhan. Bayangkan, dia menunggu 100 tahun lamanya, lalu lahirlah Ishak baginya. Dan setelah beberapa tahun kemudian, Tuhan minta Ishak harus dikorbankan. Apa sih tujuan Tuhan Elohim sehingga meminta Ishak bagi dia? Tuhan, nah itu sebabnya ketika si Abraham sudah menghunus pisaunya ingin mengunjamkan ke jantung si Ishak, Tuhan katakan, Abraham, cukup, aku sudah tahu kasihmu kepadamu. Artinya apa? Tuhan mau lihat apakah Abraham ini setelah menerima berkatku
lebih mengasihi berkat itu daripada aku. Jadi ingat baik, yang kau punya di dunia, yang kau miliki di dunia, yang kita ada di dunia ini, itu adalah berkat dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus tidak boleh terjebak lebih mengasihi berkat itu daripada oknum yang memberikan berkat itu kepada kita. Jadi seperti itu. Memang itu standar yang harus terjadi buat kita. Nah, dunia ini sedang terjebak kepada itu. Kita sangat mengasihi dunia ini. Kita sangat berjuang untuk dunia ini. Akhirnya yang kita abaikan apa? Kecintaan kasih kita kepada Tuhan dan hubungan yang baik dengan Tuhan, kita abaikan itu. Nah, ini yang gak boleh terjadi. Ayo kita kembali ke kitanya. Kita mengasihi Tuhan lebih daripada apa. Demikian. Oke, jadi ingat bahwa kita harus lebih mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Jadi kejar pemberi berkat, bukan berkatnya. Betul. Oke, kita lanjut. Wah, ini menarik juga nih Pak. Kenapa Pak ada pasangan yang diizinkan Tuhan hamil di luar nikah? Jadi dia diizinkan hamil Pak di luar nikah. Padahal kan banyak pasangan yang diberkati secara resmi, secara kudus, tapi tidak mempunyai keturunan. Bagaimana tanggapan Bapak? Begini, kita jangan bicara case per case, kasus per kasus ya. Ada kasus yang seperti itu. Ada yang dia hamil di luar nikah, diberkati dengan sangat dan segala macam. Tapi begini, diberkati pasti ada tanggung jawab yang mengiringi. Tidak diberkati juga nggak enak gitu. Sederhananya gini deh, lu punya anak biaya pasti lebih tinggi ya. Untuk pendidikannya, makannya dan sebagainya, kebutuhan hidupnya dan sebagainya. Ya gak punya anak, menangnya pengeluaran kita lebih sedikit. Tetapi gak enak juga gitu. Sampai kapan Tuhan aku gak punya anak dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya hal itu hanya kasus per kasus. Kalau seandainya, ya bukan artinya Tuhan kalau punya anak terus diberkati Tuhan namanya. Terus kalau nggak punya anak nggak diberkati, salah. Berkat itu bukan cuma anak doang kan? Ya. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan banyak sekali yang namanya dimensi berkat itu. Jadi jangan terjebak kalau punya anak diberkati, nggak punya anak berarti nggak diberkati. Sia-sia aku hidup kudus dan sebagainya. Jangan. Nggak boleh seperti itu. Gitu. Anda adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Terlepas dari punya anak, walaupun masih belum punya anak, minta terus sama Tuhan, memohon kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan kok. Dia sanggup untuk berikan buat kita. Nah, ketika ada orang punya anak, belum tentu bahwasanya itu karena berkat. Itu menjadi satu ujian buat dia. Banyak orang hanya tahu buat anak, tapi tidak bisa membesarkan anak dan mendidik anak dengan baik seperti yang Tuhan mau. Pada akhirnya Tuhan titipkan berkat, Tuhan akan minta pertanggungjawaban pula. Apapun itu, baik harta, baik anak dan sebagainya. Jadi jangan terjebak kepada dikotomi yang sebenarnya salah. Punya anak itu diberkati, tak punya anak pun diberkati. Punya anak ada ujian, tak punya anak juga ada ujian. Begitu. Oke, jadi jangan dilihat kasus per kasus. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Apakah memiliki, ini menarik juga, apakah memiliki orientasi atau keinginan seksual terhadap sesama jenis adalah sebuah dosa? Dosa banget lah, sangat. Gitu. Itu eksplisit. Gitu. Alkitab kita secara eksplisit menyatakan itu. Jangan kita sempat dengan sesamamu, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau dalam bahasa kita pemburit, ya itu tak bisa. Gitu. Nah, persoalannya begini, banyak dari orang-orang seperti itu, Pak, kami juga nggak mau seperti itu, Pak. Tapi dorongan ini loh, waduh, come on. Masa lu nggak mandi sih tiap hari gitu kan? Kalau mandi itu lihatlah bentuknya gimana, ya udah gitu loh, ngapain gitu? Ganti-ganti lagi, dorongan apa sih, kulit, come on. Tidak ada gray area di dalam kekristenan. Engkau laki-laki, pasanganmu adalah perempuan.
engkau perempuan, pasangan adalah laki-laki. Jadi bagi saya itu sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Gitu. Karena Alkitab kita secara eksplisit dan jelas Allah sangat menentang perbuatan yang seperti itu. Tuhan sangat tidak senang dengan perbuatan penyimpangan yang seperti itu. Apakah itu Pak, kalau saya berpikir apakah itu roh kegelapan juga? Oh iya, masuk ya. Campur tangan iblis juga sangat besar di sana. Apakah kita bisa dilepaskan dari itu? Bisa dong. Darah Kristus sanggup untuk mematahkan belenggu seperti itu. Ayo minta pertolongan sama Yesus. Datang pada Tuhan. Kalau ada pun dorongan seperti itu, setiap kita begini. Walaupun seorang laki-laki pasti akan mewarisi sifat yang namanya feminin juga. Gitu. Begitu juga perempuan pasti ada maskulinitasnya. Makanya kalau misalnya anak-anak kadang-kadang mau dia pakai rok gitu loh, ya kan? Nah begitu juga yang perempuan. Nah artinya bibit itu ada bagi semua orang. Lalu kenapa? Karena nyerah oleh keadaan, nyerah oleh yang namanya kedagingan itu, membiarkan dirinya untuk dibawa ke sana semakin jauh. Kalau seandainya berjuang untuk mengalahkan keinginan itu, hasrat itu, pasti bisa terjadi bersama-sama dengan Tuhan. Demikian. Itu dosa. Ya. Ya. Saya boleh bilang roh kegelapan. Oke, kita lanjut. Ini kayaknya menarik juga, Pak. Iya. Manakah yang lebih baik menurut Alkitab, Pak? Menikah atau melajang? Oh, kalau seperti itu pertanyaannya begini. Iya, karena gini juga, Pak. Salahkah? Apakah dosa ketika tidak menikah? Iya. Nah, bagaimana tanggapan Pak? Jadi semuanya posisi kita itu kan intinya satu. Kita harus menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kalau menikah pun pada akhirnya kita tidak bisa menjadi berkat, tidak mempermuliakan Tuhan, kita juga salah. Kalau pun sendiri juga kita pun nggak bisa jadi berkat, ya juga salah. Kalau Rasul Paulus katakan lebih baik seorang berdua, kan begitu, lebih baik orang berdua. Iya, maksudnya lebih baik berpasangan. Oh, gitu. Artinya menikah. Tapi kalaupun enggak, seperti aku kata Paulus, dia kan nggak menikah. Ya. Gitu loh. Itu saudara-saudara kita Katolik pada akhirnya Ya. bernisbat ke sana, gitu. Nah itu baik, gitu. Seorang diri baik kalau dia rasa untuk melayani Tuhan, dia akan lebih efektif dengan seorang diri. Fine, do it. Tapi kalau menurut kita, aku juga bisa kok kalau seandainya aku membutuhkan penolong, aku butuh pendamping, maka pada akhirnya memutuskan untuk menikah, itu juga baik. Untuk mendukung pelayanan, untuk mendukung dia boleh menjadi berkat, itu juga baik. Gitu. Jadi kalau memang nggak kuat, nggak sanggup sendiri, ya silakan Tuhan kasih, ya merit dong gitu. Ya. Tapi kalau memang panggilanmu merasa, aku harus seorang diri saja untuk memenuhi panggilan Tuhan, fine, do it. Gitu. Nggak ada yang salah dengan itu. Gitu. Jadi manapun dia posisinya itu, semuanya bisa menjadi, intinya adalah dalam keadaan kita sendiri ataupun kita berpasangan, semua kita adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Oke. Jadi demikian. Ya, jadi jomblo atau melajang itu tidak dosa. Ya. Ya, jadi jangan karena jomblo ini berdosa aku ini enggak. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan, kita butuh penolong, ya silakan. Tidak masalah. Oke, kita lanjut. Apakah mereka Pak yang terlibat hubungan seks sesama jenis harus mendapatkan disiplin atau sanksi gereja? Apakah Mereka yang terlibat hubungan seks sesama jenis harus mendapatkan sanksi gereja? Oh iya, Kira-kira kalau dalam organisasi gereja itu sudah jelas ya, aturan gereja manapun. Jadi ada memang sanksi yang akan dikenakan bagi orang, jangankan seperti itu, orang yang bercerai saja ada sanksi gerejanya, karena dalam organisasi gereja itu juga ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh anggota-anggota jemaat tersebut. Jadi apalagi kalau udah penyimpangan yang seperti itu, pasti
pastinya ada sanksi yang akan terkena kepada anggota jemaat. Apakah kita harus menjauhi mereka atau tetap mengasihi mereka, Pak? Oh iya, kita kasihi mereka supaya mereka pada akhirnya mengetahui kesalahannya. Justru sebenarnya orang-orang seperti itu bukan sesuatu yang pada akhirnya kita merasa lebih baik dari mereka. Enggak juga. Kita harus hadir untuk memberikan bimbingan kepada mereka. Mereka tetap merasa diayomi oleh kasih. Ingat, hanya kasih yang bisa mengubahkan segala sesuatu. Jadi mereka-mereka itu juga orang-orang yang sebenarnya bukan dijauhi, dibenci, dicemooh, tapi orang-orang yang perlu dikasihani. Kita harus hadir dengan kasih Kristus kepada mereka. Jadi kita harus hadir, ya, gereja harus hadir pada orang-orang yang seperti itu. Oke, kita lanjut, Pak. Ya. Nah, apakah penggunaan alat kontrasepsi, Pak, menyalahi Alkitab? Saya pikir enggak, tidaklah. Kita kan manusia yang diberikan Tuhan hikmat, ya toh? Ya. Nah, teknologi itu terjadi untuk menolong manusia. Misalnya, kita tahu itu mereduce keturunan supaya tidak bertambah banyak gitu. Saya percaya orang yang pakai kontrasepsi kan pasti orang yang sudah punya keturunan, dan untuk mencegah lebih banyak lagi, karena menurut hikmatnya yang didapatnya kalau seandainya bertambah lagi nanti bagaimana kan begitu. Nah, jadi saya pikir itu bukan sesuatu yang merupakan dosa kalau pada akhirnya itu menjadi tool buat dia untuk mencapai kebaikan bagi dia dan keluarganya. Saya pikir itu bukan sesuatu yang salah. Jadi nggak salah untuk memakai kontrasepsi seperti itu. Yang pasti memakai kontrasepsi itu bukan yang belum nikah ya. Ya. Karena banyak juga penggunanya itu yang belum nikah. Ya kan? Nah, ini karena tujuannya masih beda kan? Ya. Dia pakai kontrasepsi supaya apa? Jangan hamil. Nah itu, jadi kan supaya lari dari tanggung jawab, itu salah. Tapi kalau orang yang sudah menikah, kenapa dia gunakan itu? Ya pastinya kan karena sudah ada keturunan yang diberikan Tuhan untuk mencegah supaya tidak lebih banyak, karena menurut hikmatnya pasti lebih baik dengan kuantitas yang seperti ini sekarang gitu loh. Sehingga dia lakukan itu, I think it's no problem. Jadi itu tidak masalah. Iya. Oke. Ini ada baru pertanyaan yang masuk, Pak. Ya. Nggak boleh sebut nama ya? Hah? Nggak boleh. Tapi nggak usah lah. Iya. Nanti dia nggak mau lagi bertanya. Iya. Ini kan tadi sudah ditanyanya, Pak. Iya. Pertanyaan saya, bolehkah menikah lebih dari satu kali dalam Alkitab? Kan sudah terjawab. Ya. Kalau posisinya pasangan kita masih hidup, dan apa hukuman yang diberikan Tuhan ketika kita melakukan hal tersebut, Pak? Misalnya kita menikah nih, kita bercerai, terus menikah lagi, apakah ada hukuman dari Tuhan? Yang pasti begini, kita hidup terus dalam perzinahan. Hidup kita terus dalam perzinahan. Hidup kita terus terikat kepada yang namanya dosa, menjalani dosa hari demi hari. Dan bagaimanalah hidup kalau seandainya kita tahu yang kita lakukan itu adalah dosa, yang kita jalani itu adalah dosa, pasti tidak menyenangkan gitu. Ya, berkat materi Tuhan bisa berikan kapan saja, di mana saja gitu, setiap saat buat kita. Kita bisa boleh bertambah semakin kaya, kita boleh. Tapi saya mau bilang, you hidup di dalam perzinahan. Dan bagi Tuhan, sesuatu yang kita jalani itu pasti tidak akan memberikan kelegaan buat kita. Jadi efeknya sebenarnya bukan Tuhan ngasih hukuman gitu. Kita ini seringkali merasa Tuhan itu kayak polisi. Ketika kita berdosa digetok, tak gitu. Ketika dosa kita semprit kasih surat tilang, enggak gitu. Kadangkala ketika ketidaktenangan ada dalam kita, itu adalah buah daripada dosa yang kita perbuat. Dan pasti tidak akan menyenangkan lah ketika ada perasaan bersalah yang terus ada di dalam kehidupan kita, karena kita tahu yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang salah. Itu menjadi neraka tersendiri buat kita sendiri gitu. Oke, jadi ketidaktenangan ya. ada. Oke, ini ada yang masuk, Pak. Ya.
Selamat malam Pak Pendeta. Saya ingin menanyakan, apakah ada pernikahan di sorga bagi umat Kristen? Oh, tidak ada. Tidak ada. Jadi sekali lagi saya bilang, tidak ada lagi hawa nafsu ketika kita sudah di sana. Kita saling mengenal satu dengan yang lain, ya. Itu sebabnya bayangkan ketika si Lazarus mati, si orang kaya mati, jaraknya jauh sekali dengan Abraham. Saya percaya mereka nggak tahu wajahnya Abraham karena lukisannya juga bakal nggak ada. Tapi pada saat di sana di Firdaus itu, dia kenal Bapak Abraham, katanya. Suruhlah si Lazarus mencelupkan jarinya supaya aku bisa dapat minum karena panas sekali di sini. Dia kenal sama Abraham gitu. Kita tahu gitu. Ketika seorang suami nanti dipanggil oleh Tuhan, kemudian menyusullah istrinya, dia kenal, oh itu istri saya ketika saya dulu. Tapi tidak ada lagi yang namanya hasrat biologis. Sehingga akhirnya, ayolah dek kita buat rumah kita sendiri di surga sana, kita kumpul sendiri. Enggak ada. Tidak ada lagi, karena yang menjadi hasrat orang-orang yang sudah rohnya itu sudah diperbarui oleh Tuhan itu adalah hasratnya yang satu, memuji-muji Tuhan. Seperti itu. Jadi tidak ada hawa nafsu lagi. Iya. Jadi tidak ada lagi pernikahan segala macam, apalagi bidadari, nggak ada. Di kita nggak ada seperti itu. Oke. Kita lanjut. Ada lagi nih. Apakah Allah sangat membenci sebuah perceraian? Oh iya. Ya, Tuhan sangat tidak berkenan terhadap yang namanya perceraian. Kenapa Tuhan tidak suka dengan perceraian? Tadi sudah saya sampaikan. Dari mana kita tahu seseorang itu jodoh kita atau tidak? Kita tahu jodoh kita itu adalah orang tersebut pada saat hamba Tuhan memberkati kita dan menyatukan kita di dalam liga pernikahan. Dan perkataan yang terakhir selalu apa? Apa yang dipersatukan oleh Tuhan, janganlah diceraikan oleh manusia, begitu. Nah, itulah jodoh. Nah, kenapa perceraian ditentang? Berarti sama artinya kita mau bilang Tuhan salah pilih sama kita. Kan gitu. Nah, Tuhan gimana sih masa milihin aku, ternyata kayak gini istri yang aku dapat, kayak gini ternyata suami yang aku dapat. Udahlah, nggak sanggup aku pisah. Kita aja menganggap bahwasanya Tuhan yang sudah berbuat itu buat kita. Ya, Tuhan pernah salah apa? Enggak. Kita yang kadang tidak bisa bertahan ya, dan melihat gambaran besar dari Tuhan melalui pernikahan, bahwasanya pernikahan itu adalah suatu bentuk bagi kita untuk juga saling berkorban, belajar satu dengan yang lain, memperlengkapi satu dengan yang lain. Jadi pernikahan itu bukan perfection, kesempurnaan, jumpa kesempurnaan, tidak ada itu. Saya tertarik dengan iklan sebuah produk, ya kan? Jin, pengen mau cariin jodoh lah Jin, katanya kan begitu, ya kan? Oh boleh, saya kabulkan. Kamu pengen jodoh? Aku pengen yang dia itu setia, katanya. Lalu apa lagi? Aku pengen dia itu penyayang. Aku bisa bermanja sama dia, dia pun mau bermanja sama aku. Aku pengen dia itu tulus, nggak mau kemana-mana dan sebagainya. Bisa Jin? Bisa. Tak kabulkan. Tring, katanya. Apa yang dikasih? Anjing. Sesuai dengan deskripsi. Jadi kalau pernikahan itu engkau menuntut yang datang samamu adalah sempurna, yang sana sempurna, enggak. Ketidaksempurnaan jumpa ketidaksempurnaan di sana saling melengkapi dan pada akhirnya menjadi indah di dalam rencana Tuhan dan di dalam programnya Tuhan. Itu yang namanya pernikahan. Gitu. Jadi seperti itu konsep pernikahan itu. Jadi bukan jangan ini banyak orang yang belum menikah itu dia punya banyak hayalan kan gitu. Kalau aku menikah sama si A, aku rasa nggak ada lagi lah susah, bahagia kali ya kan itu bayangannya. Begitu juga yang si perempuan juga, kalau sama dia aku kok begini, pokoknya bawa. Saya mau bilang lepaskan itu semua. It's just your illusion. Karena ketika menikah, semua itu akan ambiar. Tuhan mau caranya, Tuhan mau gambarannya, Tuhan mau sketsa yang dia punya, itu yang kita jalani.
sebabnya kita nggak bisa pakai teori apapun yang paling tepat untuk memperbaiki rumah tangga seseorang. Harus orang tersebut dengan permohonan dari Tuhan, dengan meminta hikmat dari Tuhan, supaya rumah tangganya bisa berjalan. Sehebat apapun pendeta, seluar biasa apapun dia menyampaikan firman Tuhan, nggak ada teori yang paling tepat selain daripada dua pasangan itu yang masing-masing saling merendahkan hati, mau menerima satu dengan yang lain, ikhlas di dalam segala kekurangan satu dengan yang lain. Pernikahan kita pasti bisa survive. Jadi kalau ada yang bilang, ya apa bedanya sekolah sama menikah? Betul. Ya, kalau sekolah belajar dulu baru terima jasa sertifikat. Ya, kalau menikah nerima sertifikat dulu baru belajar. Jadi belajarnya sampai meninggal. Iya, betul. Oke, kita lanjut Pak. Ya. Ini ada yang masuk sepertinya. Dia bilang ini terjadi sama saudaraku Pak. Iya, nggak apa-apa sama siapapun nggak masalah. Ya, katanya sulit dia mengampuni walaupun selingkuhnya nggak sampai jauh. Contoh bobok bareng. Cuma sekedar flirting aja intens, komunikasi bahkan LDR. Flirting. Iya. Kira-kira bagaimana tanggapan Pak? Kata kuncinya cuma satu, gitu. Harus bisa mengampuni, karena nggak ada perceraian, Jadi ketika terjadi kesalahan dilakukan oleh cuma dua gendangnya, dia mau pisah dengan dia karena dia berzina, fine. Tapi ingat, tidak bisa saling menikah satu dengan yang lain. Tapi kalau alangkah lebih baiknya kalau kamu punya hati yang sanggup untuk mengampuni, gitu. Gimana caranya kita bisa mengampuni? Jangan bawa diri sendiri, rasa kita, lihat kepada Kristus. Itu yang menjadi standar kita, bukan kita. Kalau kita nggak akan ada kita mampu. Makanya yang kita bawa apa? Standar kita, yaitu Kristus. Bayangkan dia diludahi, dia untuk sesuatu yang tidak dia perbuat kesalahan apapun. Sampai terpaku di kayu salib, dia masih bilang, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Gitu. Mungkin pasangan kita terjatuh ke sana sedikit banyaknya ada karena sebab dan akibat. Nah sekarang kan kalau seandainya kita berbesar hati, kita bisa belajar untuk boleh mengampuni. Demi apa? Demi suatu rencana yang jauh lebih besar. Justru ini yang akan mengubahkan pasangan tersebut. Saya percaya itu. Banyak sekali kesaksian bagaimana pasangan-pasangan itu yang berlaku kurang ajar, tidak bisa bertobat, tak mau ke gereja, bermain perempuan dan sebagainya. Tapi si istri punya hati yang besar mau mengampuni. Apa yang terjadi? Pertobatan itu sungguh terjadi. Gitu. Jadi bagaimana cara saya untuk bisa mengampuni? Jangan bawa rasa kita, bawa standar kita, lihat kepada Kristus. Kalau Tuhan sanggup mengampuni saya, kenapa saya nggak bisa mengampuni sesama saya? Kalau Tuhan saja saya juga begitu jahat, dosa yang tersembunyi yang orang tidak tahu, Tuhan boleh ampuni saya, kenapa saya nggak bisa mengampuni sesama saya? Jadi itu standar yang kita buat supaya kita bisa lebih mudah untuk mengampuni sesama kita atau pasangan kita yang melakukan kesalahan. Tapi Tuhan juga nggak larang kalau saat itu memang perzinahan, itu bebas untuk mengambil suatu sikap. Tapi kalau demi satu tatanan yang lebih baik atau rencana yang jauh lebih besar, kenapa kamu nggak memilih untuk boleh mengampuni? Seperti itu. Ya, karena kata firman Tuhan, mengampuni itu 70 kali 7 kali. Ya. Jadi kalau dikalikan ini nggak terhingga sebenarnya. Jadi mengampuni itu memang berat, ya. Tapi percayalah Tuhan saja mengampuni, masa kita tidak. Oke, kita lihat masih ada pertanyaan apa tidak? Oke, sepertinya sudah habis Pak. Ya. Jadi sebagai closing statement pada malam ini, seks adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan.
it's a gift buat manusia yang sudah berpasangan. Jadi bagi yang belum berpasangan, nggak ada yang menikah. Ya, yang sudah menikah, ya berpasangan itu nanti pacaran juga pasangan ya, yang sudah menikah. Gitu. Jadi jangan salah gunakan itu. Seks itu sesuatu yang indah, sesuatu yang manis diberikan Tuhan, menambah indahnya rumah tangga. Nah jadi, di dalam pernikahan itu, seks adalah bagian yang membuat rumah tangga itu menjadi luar biasa. Nah, pernikahan kita adalah tempat bagi kita untuk bisa saling mengasah satu dengan yang lain. Tidak ada kesempurnaan bagi manusia. Karena itu jangan tuntut kesempurnaan dari pasangan masing-masing. Justru satu dengan yang lain sama-sama saling belajar. Ingat ini baik, engkau menikah karena Tuhan memperkenankan engkau untuk boleh bersama. Oleh sebab itu, jauhkan dari pikiranmu yang namanya penyesalan. Ini banyak nih. Menyesal. Kalau tahu aku kayak gini, nyesal aku katanya, kan begitu. Kemudian yang kedua, kalau aku tahu kayak gini, takkan mau dan salah. Dan kemudian ketika ada konflik, lalu berkata, cerai kita, pisah kita dan sebagainya. Tidak. Tuhan kita tidak pernah salah kalau engkau sudah dipersatukan oleh Tuhan di dalam maligai pernikahan. Itu yang Tuhan berikan kepadamu sebagaimanapun pasangan. Karena itu di dalam pernikahan dibutuhkan kerendahan hati satu dengan yang lain, dibutuhkan saling menghormati satu dengan yang lain. Suami atau istri bukan objek seksualitas kita, tidak. Itu adalah pasangan kita untuk menambah keindahan kita dalam rumah tangga melalui seks, tetapi tetap dengan koridor untuk saling menghormati dan melakukan itu didasari oleh cinta kasih, bukan semata-mata hawa nafsu. Nah, pernikahan yang berhasil adalah pernikahan di mana kita boleh saling merendahkan hati, boleh saling menerima satu dengan yang lain, boleh ikhlas dan mau belajar terus satu dengan yang lain untuk hidup rukun. Dan pada akhirnya Tuhan akan memberikan hikmat bagi kita untuk bisa mempertahankan rumah tangga kita seperti yang Tuhan inginkan. Jadi kiranya pembahasan hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, dan harapan saya supaya firman Tuhan ini boleh kita lakukan dalam hidup kita hari lepas hari, menjadi pribadi yang senantiasa menjadi lebih baik, karena hidup kita ada untuk menjadi berkat, hidup kita ada untuk mempermuliakan nama Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Oke, program tanya jawab kita dan kita sambung di minggu depan. Nah, untuk tema ya teman-teman, saudara-saudara yang terkasih bisa mengirimkan ya. Saya mau kayaknya tema ini nanti mana yang kira-kira trending topik akan kita angkat ya. Oke, siaran ulang ini nanti akan ada di YouTube Pendeta Yosef Marco ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.